Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Bakti Islami, Prodi Informatika dengan NIM 251031014. Di sini saya akan membuat tugas dari Pak Panggah mengenai proyek pembuatan web untuk manajer atau pengelolaan file atau file manager. Di sini dibuat dengan menggunakan PHP natif. Pada kesempatan ini saya membuat dengan sedikit simple, yaitu di sini saya akan menjelaskan pertama adalah tentang index.php. Yang ini dimana akan terpanggil di awal ketika kita membuka webnya. Di sini membutuhkan atau harus memanggil config yang di dalam sini, config.php, config kemudian out.php. Kemudian di sini mengecek apakah dia sudah login atau belum. Kalau sudah login maka dia akan diarahkan langsung ke page dashboard.php. Namun jika dia belum login maka dia akan diarahkan ke login.php. Nah, pada login.php ini terdapat harus memanggil config.php, kemudian out.php dan database.php. Nah, di sini ngecek juga jika is login in, apabila dia sudah login maka dia akan diarahkan ke dashboard.php. Nah, kemudian di sini proses login di sini menggunakan metode post, yang dimana kita membuat variabel username dan password, kemudian post di username dan password. Nah, di sini jika username dan password itu harus kosong, jika username dan password itu kosong maka akan muncul error. Errornya memunculkan peringatan atau pemberitahuan bahwasanya username dan password harus diisi. Else-nya adalah di sini cari username berdasarkan cari user berdasarkan username. Di sini query-nya, kemudian PDO itu adalah PHP PHP kemudian objek gitu. Ini adalah library bawaan dari natif. Kemudian di sini prepare select memilih dari tabel user pada bagian username. Kemudian mengeksekusinya pada username. Nah, kemudian membuat variabel user sendiri untuk menampung query yang ada di atas ini. Kemudian jika user dan password terverifikasi maka dia akan membuat sesi mengeset atau membuat session baru berdasarkan user ID, name, username dan role. Di sini saya membuat ada dua role, admin dan user. Kemudian kemudian akan diarahkan dan masuk ke page dashboard.php. Nah, kemudian jika salah maka salah dari username atau passwordnya maka akan muncul peringatan bahwa username atau password itu salah. Nah, pada bagian ini adalah halaman login.php untuk menginputkan atau formnya. Nah, selanjutnya pada logout.php di sini simple pada umumnya, yaitu hanya menggunakan session destroy, yaitu menghapus semua sesi. Kemudian ketika sudah selesai menghapus semua sesi, dia logout maka diarahkan ke login.php, kemudian exit atau selesai dari eksekusinya ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari beberapa folder yang ada di sini. Yang pertama adalah di sini ada aset. Saya akan pisahkan semua. Di sini ada aset yang isinya CSS yang untuk memberikan style, kemudian image, kemudian JavaScript-nya saya pisahkan semua. Kemudian di config ini
di config sini ada database.php yang pertama. Nah, ini untuk menghubungkan aplikasi ini dengan database. Ini pertama konfigurasi database dulu, hostnya localhost, database namanya atau nama databasenya adalah kelola file, username-nya root karena di sini masih pakai localhost, dan passwordnya masih kosong di localhost saya. Kemudian dia akan mengeksekusi jika ada atau jika tersambung, maka dia akan berfungsi. Jika tidak, maka dia akan muncul atau memberikan peringatan koneksi gagal. Kemudian pada config.php di sini adalah kita membuat config tersendiri atau membuat aturan bahwa pertama nama dari aplikasinya adalah, ini saya buat namanya tugas Pak Pangga, saya bingung membuat namanya apa. Kemudian maaf salah, untuk arah URL-nya yaitu ketika localhost./tugas Pak Pangga, ini nama foldernya saya buat. Kemudian nama aplikasinya baru file manager. Kemudian directory upload di sini saya arahkan dir ya. Di sini titik-titik 2 upload karena di sini harus naik 2 kali di folder yang berbeda. Kemudian di sini membuat aturan bahwa file yang bisa diupload adalah maksimal 10 MB. 10 MB itu adalah 1024 bukan 1000 pas ya, tapi ada 24-nya. Kemudian file yang boleh diupload atau yang bisa diupload pada aplikasi ini adalah PDF, dokumen itu ada DOC dan DOCX, kemudian Excel dan XLX, kemudian PPT, PPTX, JPEG dan JPEG, PNG, GIF, ZIP dan RAR. Kemudian di sini didefinisikannya di sini. Dan ini format ukuran file kesatuan yang biar mudah dibaca, jadi tidak gelondongan, misalkan 10 MB itu 1000 byte atau berapa, jadi ada definisinya, jadi dia tidak bilangan bulat. Kemudian ini untuk fungsi untuk menampilkan pesan flash secara singkat, yaitu di sini pesan-pesan misalkan session flash tipe, misalkan tipe dia sukses, gagal, atau error atau bagaimana. Kemudian message-nya, pesannya apa, misalkan sukses menyimpan data file atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya pada own.php, jadi untuk autentikasi ini adalah fungsinya, ya ini ketika PHP itu dimulai, dia bisa ketika dipanggil atau kita membuat function, ketika function dimasukkan ke page atau di tempat-tempat lain, dia hanya perlu menuliskan ini aja, is login in misalkan, ya kan functionnya. Jadi dalam function ini adalah untuk mengecek apakah user itu telah login atau belum. Nah, kemudian ini ada function is admin, di sini ceknya 2 kali, dia apakah ngecek apakah dia role atau role-nya apa. Kemudian setelah dicek role-nya apakah dia benar-benar admin. Nah, kalau admin baru nanti kan diarahkan ke dashboard admin gitu. kemudian di sini jika belum login, nah maka dia akan diarahkan ke login.php. Jadi nanti tinggal panggil require login. Kemudian selanjutnya jika dia bukan admin, maka dia diarahkan ke page dashboard.php seperti itu. Kemudian di bagian include, di sini saya membuat atau memasukkan footer, header, navbar, sidebar ya. Footer ini adalah kepalanya, footer itu kakinya. Di sini saya hanya memasukkan seperti ini, tidak panjang, yang intinya di sini memberikan copyright aja.
Kemudian pada headernya saya tidak banyak ya, hanya menampilkan nama aplikasi gitu. Headernya ini yang saya taruh di atas bagian sidebarnya. Kemudian di bagian navbar ini hanya memasukkan base URL yang tadi. Kemudian app name-nya ini berasal dari yang tadi, config tadi, ini semuanya. Kemudian di sini pada bagian navbar hanya nih ada tombol, yaitu ketika drop down ya, seperti biasa ketika diklik maka akan muncul apakah dia mau logout atau tidak. Kemudian pada sidebar, yaitu menu-menu pada bagian samping, itu ada dashboard, user management, kategori, dan file manager. Ini tidak banyak karena simpel saja. Kemudian pada bagian page, di sini membuat, karena di sini kan ada kategori. Nah, maka di sini ada page kategori. Kemudian file manager, di sini ada page file. Nah, di sini ada user management, di sini ada bagian page user. Namun di sini pada user management hanya bisa diakses oleh admin, karena di sini is admin. Jadi ini role-nya hanya untuk admin. Baik, saya akan presentasikan tentang kategori dulu. Kategori. Di sini kategori itu bisa cerut ya. Create, read, update, delete. Nah, dia yang pertama ketika kategoris, maka dia akan diarahkan ke sini. Nah, kategori tambah kategori gitu kan, masuknya pada halaman kategori gitu. Nah, ketika sudah masuk ke halaman kategori, di sini kan ada nomor, nama, kategori, jumlah file, dibuat aksi. Nah, di sini aksi. Aksi ini yang akan masuk ke bagian-bagian sini, create, delete, edit, store, dan update, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini misalkan aksinya ada create atau buat, di sini tetap ya memanggil function dari require login in. Nah, kemudian ketika create tambah kategori, kemudian dia akan menambah kategori dan ada tombol kembali. Kemudian delete ini memanggil dia mencari ID berdasarkan ID-nya di delete-nya ya, delete. Kemudian kalau sudah ketemu dia akan delete from kategori where ID. Kemudian kalau set flash, ini kan tadi ya di pemberitahuan yang kalau di mana tadi config-nya di sini di set flash ini, maka ketika delete maka dia kalau sukses kategori berhasil gitu. Kalau dia sukses, kemudian kalau udah sukses dia akan langsung diarahkan kembali ke index.php yang pada page kategori gitu. Begitu juga dengan edit itu yang pertama dia akan mengambil ya, di sini semuanya berdasarkan ID sama, select from kategori where ID. Kemudian nah, ini ketika kategori di sini tidak ada, makanya kebalikannya kan ada tanda ini, maka ID-nya nggak ada, maka dia akan error, kategori tidak ditemukan dan akan kembali ke index.php. Gitu. Ini form dari edit kategori. Begitu juga dengan update. Nah, update ini menggunakan kalau update ini menggunakan metode post karena dia akan merubah ya. Kemudian pada bagian file sama, ini create. Di sini untuk file ambil semua kategori ya. Nah, untuk drop down ini kita mencari order by name ASC. ASC itu
berdasarkan urutan kalau nggak salah Z ke A ya, atau dari yang paling lama. Yang paling lama itu kayaknya yang di atas gitu. Nah, kemudian ini crate-nya isinya di sini. Ini dropdownnya dari kategori, mengambil dari kategori yang sudah dibuat tadi pada menu kategori. Nah, karena di sini kan mana ya? Nih, kategori. Nah, kategori kan di sini ada option pilih kategori berdasarkan yang sudah dibuat. Kemudian delete sama dia mendelete berdasarkan ID. Kemudian di bagian user sama dia akan masuk ke index.php dulu, manajemen user. Kemudian nanti sama ada aksinya. Aksinya ini adalah create, delete, edit ya. Nah, semuanya sama. Jadi untuk datanya, untuk aplikasinya tidak terlalu rumit. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi kita masih menggunakan lokal host slash di sini kita masuk menggunakan admin ya, karena saya belum menggunakan role, belum membuat role user. Admin, passwordnya admin saja gitu, yang simpel. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada dashboard. Dashboard ini total file, menghitung total file kategoris gitu. Nah, di bagian sini saya belum menjelaskan bagian ini ya. Nah, di bagian dashboard di sini ada selamat datang, ini session name berdasarkan siapa yang login namanya. Kemudian start card itu adalah ketiga ini. Dia yang pertama total file. Di sini kan ada ini total file, hitung total file. Query file, kemudian select count untuk menghitung total jumlah dari form file. Kemudian dia membuat variabel baru untuk menampung query dari query files ini. Begitu juga dengan hitungan total user dan hitungan total kategori. Nah, kemudian ambil file terbaru itu untuk yang di sini. File terbaru itu select from ini, kemudian order by ini DSC ya, adalah mengambil 5 yang terbaru. DSC ini kebalikan dari ASC tadi, jadi yang paling baru dia ada di atas. Kemudian limit 5 artinya adalah hanya menampilkan 5 yang terbaru. Seperti itu. Kemudian di sini kan total file, dia hanya menghitung total file, hanya cukup memanggil dari variabel yang sudah kita buat pada di atas ini, total file. Kemudian total user juga tinggal manggil itu, total kategori juga sama. Nah, kemudian ini file terbaru yang tadi, kemudian ini judulnya atau ininya apa namanya, jika di sini kan ada judul, kategori, upload, tanggal, ini lain-lain nanti akan muncul di sini hijaunya. Kemudian isiannya di sini kan ini TRTH, kemudian di sini TRTD, berarti kan ini nanti akan masuk di bawahnya ini, misalkan judul, ini masuk di bawahnya judul, ini kategori, nanti dia akan muncul di bawahnya kategori itu. Nah, seperti itu. Kemudian user management di sini sebagai administrator dapat tambah user. Ini nama lengkap, email, password, username, role. Nah, role-nya di sini konfirmasi password, baru kemudian nanti bisa membuat membuat user baru. Kemudian pada kategori di sini, nah di sini yang saya maksud dokumen, gambar, spreadsheet ini membuat kategori. Di sini tambah kategori, nama kategori, kemudian disimpan. Pada file manager di sini saya akan coba misalkan upload file, judul file, coba pilih kategori dengan dokumen, deskripsi ini, coba. Kemudian pada file saya akan memasukkan ini misalkan kode belajar aktif. Kemudian kalau saya upload, nah
Ini dia akan muncul nih judulnya, ini kategorinya, ini ukuran diupload oleh, nah ini Pak. Ini kenapa ukurannya tadi saya deskripsikan sampai detail, karena ini kan ada komanya. Nah, enggak gelondongan 6 KB tidak, tapi 6, berapa biar lebih detail. Kemudian di sini ada aksinya delete, edit, download, dan view. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini, dia akan melihat atau melihat isi datanya. Kalau di download, dia akan mendownload. Kemudian kalau kita edit, dia akan mengedit kembali ke nah, kemudian pada dashboard tadi yang saya maksud adalah ini judulnya, dokumen. Dia akan memunculkan, kalau di dashboard ini memunculkan 5 data terbaru ya. Yang atas ini adalah paling baru, kemudian di sini semakin ke bawah semakin lama gitu. Tapi di sini cuma saya buat 5 saja, karena kalau tidak dikasih limit 5 maka tidak ada bedanya dengan di file manager ini. Seperti itu. Terima kasih.